Di sudut pasar loak yang penuh debu dan kenangan, aku menemukan sebuah lukisan tua yang tak pernah kuerti asal-usulnya. Sebuah karya yang seolah memanggil jiwaku untuk menyelami misteri di balik warna dan bayangannya. Setiap kali kuangkat kuas, keajaiban seolah mengalir tanpa henti, mengubah karya sederhana menjadi mahakarya yang memukau banyak mata. Tapi, di balik pesona itu, ada harga yang mulai menggerogoti hidupku perlahan. Apa yang sebenarnya harus aku korbankan demi menjadi seniman yang aku impikan? Namaku Santi, dan aku benci kanvas kosong. Mungkin kedengarannya aneh dari seseorang yang kuliah di jurusan seni rupa. Tapi bagi orang sepertiku, kanvas kosong bukan sekadar permukaan putih tanpa bentuk. Ia adalah cermin, memperlihatkan semua ketidakmampuan, semua kebuntuan, semua suara dalam kepalaku yang berkata, "Kau tidak cukup baik." Sudah hampir 2 minggu aku hanya duduk di depan kanvas itu. Mengelus permukaannya dengan ujung kuas, menatapnya seolah-olah ia akan bicara. Tapi, tak ada yang datang, tak ada inspirasi. Tak ada semangat, hanya sunyi. Dan denting jam yang terus mengingatkanku. Waktu terus berjalan dan aku masih di sini, diam. Di kelas, aku terus tertinggal. Teman-temanku mulai mengumpulkan karya untuk proyek akhir semester. Ada yang membuat mural, ada yang sibuk dengan teknik mix media yang rumit. Sementara aku hanya duduk, menatap kekosongan, baik di kanvas maupun di dalam diriku. Malam itu, aku keluar. Tanpa tujuan. Langit mendung, dan udara malam menyentuh kulit seperti teguran. Aku melangkah ke arah Malioboro, tempat yang tak pernah tidur. Tapi bukan keramaian yang kucari. Aku berbelok ke sebuah lorong kecil, jalan setapak sempit yang menuju ke pasar loak yang hanya buka setiap malam minggu. Di sana, barang-barang aneh berserakan, radio tua, cermin berkarat, buku-buku sobek, dan lukisan usang yang warnanya hampir pudar. Aku berjalan pelan, menyusuri deretan barang yang seolah menunggu untuk diceritakan kembali. Lalu aku melihatnya. Sebuah lukisan tua, bersandar di peti kayu, sebagian tertutup kain debu. Ukurannya sedang, tidak besar, tapi juga tidak kecil. Gambar dalam lukisan itu membuatku diam sejenak. Seorang perempuan, duduk sendiri di sebuah ruangan gelap. Matanya memandang lurus ke depan, tapi seolah menembus balik kanvas, menatap langsung ke jiwaku. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi aku merasa ditarik. "Ayo, dibeli, Mbak." Itu lukisan lama. Bekas koleksi galeri yang tutup, kata si penjual. Lelaki tua berambut putih dengan suara serak. "Siapa yang melukis ini?" Tanyaku, masih menatap lekat-lekat. "Entah, nggak ada tanda tangan." Katanya sih, pelukisnya nggak pernah dikenal. Tapi yang beli ini selalu bilang, lukisan itu bercerita. Kayak hidup. Aku tertawa kecil, meski hati ini tidak sepenuhnya menganggapnya lelucon. Tanpa banyak tanya, aku membelinya. Harga yang diminta tak seberapa, tapi rasanya seperti membeli bagian dari diriku yang hilang. Kamar kosku sempit dan berantakan, penuh tabung cat, kuas, dan lembaran sketsa yang terlipat. Aku meletakkan lukisan itu di atas meja kecil, di sudut dekat jendela. Cahaya bulan menyorot wajah perempuan dalam lukisan itu, dan aku merasa dia tersenyum. Bukan senyum manis, tapi samar. Seolah-olah lega, karena akhirnya ditemukan. Malam itu, aku tidur dengan perasaan aneh. Antara puas, takut, dan diiringi ketenangan yang tak kukenal sebelumnya. Esok harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Rasanya tubuhku ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku duduk di depan kanvas dan ingin melukis, tanpa sketsa, tanpa rencana. Tanganku bergerak sendiri. Kuas menyapu permukaan seperti sedang menari. Warna demi warna menyatu. Bentuk perlahan muncul. Aku tidak tahu dari mana datangnya gambar ini, tapi seolah-olah ia memang sudah ada, menunggu untuk diungkapkan. Setelah 2 jam, aku mundur beberapa langkah, menatap hasilnya, dan aku terdiam. Itu bukan aku. Maksudku, bukan hasil tanganku yang biasa.
Ada kedalaman di sana, emosi, bayangan, detail yang membuat lukisan itu seperti bernapas. Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut. Siapa yang melukis ini? Bagaimana tanganku bisa membuat sesuatu yang sempurna? Aku memalingkan wajah ke arah lukisan tua yang berdiri di sudut ruangan. Tatapan si perempuan itu kini terasa berbeda. Lebih tajam, lebih dalam. Dan entah mengapa aku merasa ia menyaksikanku. Beberapa hari berikutnya aku terus melukis. Dan setiap kali hasilnya luar biasa. Karyaku dibawa ke kampus. Dosenku terdiam cukup lama sebelum berkomentar. "Santi, ini luar biasa. Kamu menemukan gayamu sendiri." Akhirnya, teman-temanku mulai menatap dengan rasa kagum. Beberapa bahkan meminta aku mengajari teknik sapuan warna yang kupakai. Aku hanya tersenyum, meski sebenarnya aku juga tidak tahu bagaimana caranya. Tanganku bergerak begitu saja, seolah aku menjadi medium bagi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan setiap malam aku bicara pada lukisan itu. Bukan benar-benar bicara, tentu saja, tapi kupandangi dia seolah ia bisa mendengarkan. Kadang, aku bertanya dalam hati, "Siapa kamu? Kenapa kamu datang padaku?" Jawaban tak pernah datang dalam kata-kata. Tapi kadang, aku merasa mendengar bisikan. Sampai suatu malam, aku terbangun oleh suara keras. Brak. Aku melonjak. Jantungku berdegup kencang. Seluruh kamar gelap. Tapi suara itu datang dari dekat lukisan. Dengan langkah pelan aku menyalakan lampu. Lukisan itu masih di sana, tapi posisinya berubah sedikit, seolah-olah berusaha bergerak sendiri. Aku mendekat, menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya aku merasa yakin. Dia hidup. Aku mulai menulis jurnal harianku. Mencatat perubahan yang kurasakan. Mencatat peristiwa-peristiwa kecil, seperti saat kuas yang kupakai tiba-tiba bisa menghasilkan garis halus yang dulu mustahil. Atau ketika aku bisa mencium aroma bunga, padahal aku melukis vas kosong. Semakin sering aku melukis, semakin kuat perasaan itu. Ada sesuatu dalam lukisan itu yang menyatu denganku. Dan aku tak tahu apakah itu hal baik atau pertanda buruk. Namun satu hal pasti, kanvas kosong itu kini tak lagi menakutkan. Ia sudah menjadi pintu. Dan aku sudah terlalu jauh masuk. Minggu itu terasa seperti mimpi yang tak ingin aku bangunkan. Setiap kali aku duduk di depan kanvas, tanganku bergerak seperti air yang mengalir. Tidak ada kebuntuan. Tidak ada rasa buntu di kepala. Inspirasi datang seperti bisikan, halus tapi jelas. Warna-warna yang kupilih berpadu dengan begitu alami. Komposisinya terasa hidup, seolah aku hanya menyalin sesuatu yang sudah ada di alam. Semesta dan tugas tanganku hanyalah menjadi penghubung. Dan semuanya dimulai sejak lukisan tua itu ada di kamarku. Dia tidak bicara, tapi dia hadir. Setiap malam, aku merasa ada napas di ruangan, meski jendela tertutup. Rasanya seperti tidur ditemani seseorang. Entah kenapa, aku tak merasa takut. Aneh memang. Tapi keberadaannya seperti menghadirkan ketenangan. Meski di sisi lain, juga menumbuhkan rasa gelisah. Hari itu aku membawa 3 lukisan baruku ke studio kampus. Dosen pembimbingku, Bu Nia, sudah menunggu di ruang praktik. Biasanya beliau hanya mengangguk-angguk saat memeriksa karyaku, tanpa banyak komentar. Tapi, kali ini, ekspresinya berubah total. Ia mendekat. Matanya menelusuri tiap detail lukisan dengan seksama, seolah takut melewatkan sesuatu. "Santi," suaranya rendah, nyaris berbisik. "Ini luar biasa. Teknikmu berubah. Komposisi ini emosional sekali." Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan kegugupan yang tiba-tiba muncul. "Bisa kamu jelaskan inspirasi dari karya ini?" Tanyanya sambil menunjuk lukisan yang paling besar, sebuah potret buram dari sosok perempuan yang duduk di bawah pohon kering,
menatap langit kelabu. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Aku bahkan tidak ingat bagaimana lukisan itu tercipta. Semuanya seperti kabur. Aku hanya ingat duduk di depan kanvas, lalu selesai. Seolah ada celah waktu yang hilang di antara awal dan akhir proses itu. Akhirnya aku hanya menjawab pelan, "Datang begitu saja, Bu. Saya juga tidak tahu kenapa." Bunia menatapku agak lama, lalu tersenyum kecil. "Itu artinya, kamu mulai menyatu dengan mediummu. Seniman sejati bukan yang menggambar, tapi yang membiarkan lukisan itu bicara lewat dirinya." Aku mengangguk, meski dalam hati. Aku tidak yakin itu sepenuhnya benar. Yang aku tahu, aku tidak sendirian saat melukis. Hari-hari berlalu. Lukisan demi lukisan mengalir seperti nafas. Tak butuh waktu lama sebelum kabar menyebar di kampus. Beberapa mahasiswa dari jurusan lain datang ke studio hanya untuk melihat lukisan-lukisanku. Mereka tak percaya itu hasil dari seorang mahasiswi tingkat akhir yang selama ini dikenal pendiam dan biasa saja. Aku mulai menerima undangan untuk ikut pameran kecil di galeri komunitas. Salah satu lukisanku bahkan dibeli kolektor lokal, dengan harga yang membuatku ingin menangis. Bukan karena uangnya, tapi karena aku mulai diakui. Impian lamaku yang dulu terasa seperti bintang jauh di langit, kini terasa hanya sejengkal dari tangan. Tapi di balik semua itu, mulai ada bayangan gelap yang mengintip. Rina, teman sekamarku, mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, wajahnya lelah. Ia berhenti banyak bicara denganku. Kami biasanya mengobrol sambil menyeduh teh sebelum tidur, membahas dosen galak atau tugas yang menumpuk. Tapi sekarang, ia lebih sering menatapku diam-diam, seperti ingin bicara tapi tak jadi. Sampai suatu malam, saat aku baru selesai melukis, ia menatapku dari tempat tidur dan berkata, "Kamu beda, San." Aku menghentikan gerakan tanganku. "Maksudmu?" "Dulu, kamu suka ngeluh, bingung, males ngelukis. Sekarang, kamu kayak orang lain. Tenang, tapi juga kayak bukan kamu." Aku tertawa pelan, berusaha mencairkan suasana. Mungkin karena akhirnya aku nemu gaya lukisanku sendiri. Mungkin sekarang aku jadi diri sendiri yang sebenarnya. Tapi Rina tak tertawa. Ia hanya memandangi lukisan tua di sudut ruangan. Tatapannya kosong. Lalu ia bertanya lirih, "Lukisan itu, kamu dapat dari mana?" Aku menoleh ke arah lukisan. Perempuan dalam gambar itu masih menatap seperti biasa. Dalam, dingin, tapi familiar. Pasar Loak, malam minggu. "Kenapa?" Rina tidak menjawab. Ia hanya bergumam pelan sebelum mematikan lampu tidurnya. "Aku suka lukisanmu, San. Tapi aku kangen kamu yang dulu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sedih. Keesokan paginya, aku menemukan Rina tidak ada di kamar. Hanya secarik kertas kecil di atas meja. "Aku butuh waktu sendiri. Numpang di kos temen dulu. Jangan khawatir." Aku mencoba menghubunginya, tapi pesannya hanya dibaca, tak dibalas. Rasanya aneh, hampa. Seperti kehilangan sebagian warna dari hidupku. Tapi, saat sore datang dan aku mulai melukis lagi, rasa sedih itu perlahan memudar. Dan kembali, aku tenggelam dalam dunia warna. Malam itu, saat aku membersihkan kuas, aku menatap lukisan tua itu lagi dan aku bersumpah, ekspresinya sedikit berubah. Tak lagi hanya menatap kosong, tapi tersenyum. Samar, namun cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Apakah aku hanya lelah? Atau memang ada sesuatu yang hidup dalam lukisan itu? Aku mendekat, sangat dekat. Wajahku hampir sejajar dengan wajah perempuan dalam lukisan itu. Dan tiba-tiba, dalam keheningan kamar, aku merasa disentuh. Seperti ada jari dingin menyentuh pipiku, aku mundur, terkejut. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya aku. Dan lukisan itu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku menulis
di jurnalku dengan tangan gemetar. Lukisan itu memberi kekuatan, tapi aku mulai merasa aku harus membayar sesuatu sebagai gantinya. Dan aku takut. Harganya adalah mereka yang kucintai. Hari-hari berlalu lebih cepat daripada biasanya. Waktu terasa seperti aliran sungai yang deras, tak bisa dihentikan, tak bisa dilawan. Lukisan-lukisanku mulai dikenal di kalangan komunitas seni. 2 karyaku dipamerkan di galeri lokal, dan seorang kurator dari Jakarta mengirim pesan lewat Instagram, memintaku untuk ikut serta dalam pameran bertema eksistensi jiwa bulan depan. Semua terjadi begitu cepat, terlalu cepat. Namun, setiap kali aku menerima pujian, setiap kali aku menyentuh kanvas dan menghasilkan sesuatu yang bahkan tak kupercaya berasal dari tanganku sendiri, ada rasa bersalah yang perlahan menyelinap masuk. Seperti noda gelap yang sulit dihapus dari kain putih. Dan semua bermula dari lukisan tua itu. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap kosan, aku duduk sendiri di meja, menatap satu kanvas baru yang baru saja selesai kulukis. Aku menggambar seorang anak kecil berdiri di tengah ladang ilalang, menghadap cahaya kuning yang aneh. Di langitnya, ada kabut tebal dan siluet wajah perempuan samar. Lukisan itu tidak indah, tidak seperti yang sebelumnya, tapi menakutkan. Dan aku tidak ingat kapan aku mulai melukisnya. Tanganku gemetar saat menyentuh sudut kanvas. Warna-warna yang kupakai gelap, sendu, seolah-olah ada kesedihan yang tertanam di dalamnya. Aku merasa ada yang berbeda. Lukisan ini bukan cerminan pikiranku. Ini bukan hasil dari kebebasan artistik. Ini semacam pesan. Aku menoleh ke arah lukisan tua di sudut ruangan. Dan aku bersumpah, kali ini aku mendengar suara. Pelan, jauh, seperti gumaman dari balik dinding waktu. Lanjutkan. Aku berdiri tiba-tiba, jantungku berdegup begitu keras hingga telingaku berdenging. Aku mencari sumber suara, memastikan tak ada orang di kamar atau di luar jendela, tapi hanya hujan dan keheningan yang menekan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang lukisan tua itu. Aku kembali ke Pasar Loak, tempat aku pertama kali menemukannya. Namun saat sampai di sana, pasar tampak berbeda. Tak ada lapak tua itu. Tak ada pria tua dengan rambut putih. Bahkan orang-orang yang biasa berjualan di sana pun tampak bingung saat kutanya. Pak tua, yang jual lukisan? Kayaknya nggak ada di sini, Mbak. Sejak dulu pasar ini ya isinya orang sini-sini aja. Aku tak bisa menyembunyikan kebingunganku. Apakah aku salah tempat? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Dan semakin lama aku memandangi lukisan itu, semakin aku merasa, ia memang tak berasal dari dunia ini. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Galih, teman satu kelasku, sekaligus orang yang pertama kali memuji lukisan baruku, kecelakaan saat perjalanan pulang dari galeri. Motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan. Ia mengalami patah tulang dan trauma kepala ringan. Aku terdiam saat menerima kabar itu. Bukan karena terkejut, tapi karena ini bukan pertama kalinya. 1 minggu sebelumnya, Maya, teman baikku yang sering membantuku menyiapkan materi pameran, harus dirawat karena demam tinggi misterius. Tak ada diagnosa jelas. Tubuhnya melemah. Ia hanya mengatakan dalam gumaman, "Aku capek. Rasanya seperti dihisap sesuatu." Dan sekarang, Galih. Semua orang yang berdekatan denganku mulai terluka. Aku mencoba mengingkari semua itu. Menyalahkan, kebetulan. Tapi semakin aku mencoba menjauh dari kenyataan, semakin kuat bisikan itu datang. Malam berikutnya, aku mencoba melukis dengan menutupi lukisan tua itu dengan kain hitam. Aku duduk di depan kanvas, mencoba menciptakan sesuatu dari pikiranku sendiri, tanpa bantuan energi yang selama ini terasa mengalir darinya. Tapi, tidak ada apa-apa. Tanganku tak bisa bergerak. Setiap sapuan kuas terasa salah. Warna yang kupilih tampak mati. Aku merasa lumpuh,
Bukan secara fisik, tapi batinku kosong, dingin, gelap. Dan saat aku menyerah dan menurunkan kain penutup itu, aku melihat wajah perempuan dalam lukisan tua itu menangis. Air matanya tak terlihat, tapi ekspresi itu begitu jelas. Matanya merah, sorotnya seperti penuh luka. Dan aku merasakan rasa bersalah yang luar biasa menghantam dadaku. Apakah ini balasannya karena mencoba meninggalkannya? Dan saat aku kembali melukis dengan lukisan itu terbuka, inspirasi itu datang lagi, cepat, mengalir deras. Lebih kuat dari sebelumnya. Tapi malam itu, aku bermimpi. Aku berada di sebuah ruangan putih kosong. Di tengahnya berdiri seorang perempuan bergaun lusuh, sama persis seperti yang ada di dalam lukisan tua itu. Ia memanggil namaku. Pelan, tapi tajam. Santi. Aku mencoba lari, tapi langkahku berat. Ruangan itu seperti lumpur. Dan saat aku mendekat, aku melihat wajahnya. Wajahku sendiri. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasku memburu. Dan entah kenapa, aku menangis. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut dengan apa yang sedang terjadi padaku. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Aku merasa seperti boneka. Hidupku hanya antara melukis, tidur, melukis, tidur. Tapi tidak. Ada lagi kebahagiaan yang dulu terasa saat karya dihargai. Yang ada hanya kecemasan, tentang siapa lagi yang akan terluka. Aku mencoba menghubungi Rina, tapi ia masih belum mau bertemu. Maya masih di rumah sakit. Gali belum kembali ke kampus, dan lukisan-lukisan baruku semakin gelap. Penuh siluet, bayangan. Sosok-sosok samar yang menatap dengan mata kosong. Beberapa dosen mulai bertanya, "Apa kamu baik-baik saja, San? Karyamu akhir-akhir ini terasa muram." Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Mungkin aku sedang ingin mengeksplorasi tema kehilangan. Padahal yang hilang adalah diriku sendiri." Malam itu aku berdiri di depan lukisan tua itu. Aku memegang pisau lukis, dan untuk pertama kalinya aku berpikir untuk menghancurkannya. Tapi sebelum aku bergerak, sebuah suara menggema di dalam kepalaku. Bukan bisikan lagi, tapi suara yang jelas, nyaring, memerintah. Sentuh aku, tanganku bergerak tanpa sadar, menyentuh permukaan lukisan. Dan saat itu juga, pandanganku kabur. Dunia berputar, nafasku tercekat. Aku merasa ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Aku melihat kilasan-kilasan wajah, orang-orang yang kulukis, orang-orang yang terluka. Dan di tengahnya aku melihat diriku, berdiri di tengah lautan merah. Setiap lukisan adalah pengorbanan. Setiap warna mengambil bagian dari jiwa mereka. Dan kau adalah jembatan itu. Aku terjatuh ke lantai. Nafasku tak beraturan. Pisau lukis terlepas dari tangan. Dan saat aku membuka mata, perempuan dalam lukisan itu tersenyum lebar. Sejak malam itu, aku tahu aku tak bisa diam saja. Bukan hanya karena ketakutan yang semakin hari semakin mencengkeram dadaku, tapi karena perasaan bersalah yang mulai menjelma menjadi luka di pikiranku. Aku tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam dihantui oleh suara-suara samar, bisikan-bisikan dari balik kanvas, dan bayangan perempuan bergaun lusuh yang seolah menantiku. Aku harus tahu, apa sebenarnya lukisan itu? Siapa sosok dalam lukisan itu? Dan kenapa dia begitu erat dengan hidupku? Aku memulai pencarianku dari tempat yang sederhana, perpustakaan kota. Langkahku menyusuri rak-rak tua yang dipenuhi debu dan bau kertas lama. Di bagian belakang, aku menemukan arsip tentang sejarah seni rupa lokal. Aku membolak-balik halaman demi halaman, mencari apapun, nama pelukis, potongan cerita, atau sekadar foto yang menyerupai lukisan misterius itu. Hampir 3 jam aku membaca, hingga akhirnya aku menemukannya. Sebuah artikel lusuh, tertanggal lebih dari 40 tahun lalu. Di sudut kanan bawah halaman, ada sebuah gambar kecil,
Lukisan seorang perempuan duduk di kursi rotan, dikelilingi kabut, dengan ekspresi kosong yang persis sama seperti lukisan di kamarku. Hatiku mencelos. Judul artikelnya berbunyi, "Seniman Muda Hilang Misterius. Setelah pameran tunggal, karya-karyanya kini dianggap terlarang." Aku membaca setiap kalimat dengan napas tercekat. Namanya adalah Arsita Damayanti. Mahasiswi seni rupa dari Jogja, dikenal jenius dan sangat produktif. Ia mendadak menghilang sehari setelah pameran tunggal perdananya yang berjudul Bayangan yang Tak Terlukis. Yang menarik dan mengerikan adalah kesaksian dari orang-orang sekitarnya. Beberapa mengatakan bahwa sebelum menghilang, Arsita sering terlihat bicara sendiri saat melukis. Ada juga yang bersaksi bahwa mereka merasa lelah dan kosong setiap kali terlalu lama berada di dekat lukisannya. Dan yang paling membuatku gemetar adalah satu kalimat penutup dari artikel itu. Lukisan terakhir Arsita, yang belum sempat dipamerkan, menghilang dari studio. Sebagian percaya lukisan itu telah menyatu dengan jiwanya, menjadi penjara abadi bagi roh seniman muda itu. Tanganku mencengkeram kertas tua itu begitu erat hingga hampir merobeknya. Lukisan yang hilang, apakah itu yang sekarang ada di kamarku? Aku pulang dengan tubuh gemetar. Saat sampai di kamar, aku berdiri lama di depan lukisan tua itu. Kini aku tak melihatnya sebagai benda mati. Ia hidup. Ia menyimpan jiwa seseorang. Dan entah bagaimana, ia juga menyimpan diriku. Aku bisa merasakannya. Setiap kali aku melukis menggunakan inspirasi dari lukisan itu, sebagian dari jiwaku terkuras. Aku jadi lebih mudah letih. Wajahku mulai pucat, suaraku melemah, tapi ironisnya, aku juga merasa lebih hidup daripada sebelumnya, seperti candu. Semakin aku merasa bersalah, semakin aku ingin melukis. Di hari yang sama, Rina mengirim pesan. Singkat, penuh beban. "San, aku mimpi kamu berdarah-darah. Tapi kamu terus melukis. Kenapa kamu nggak berhenti?" Aku menatap pesan itu lama. Ingin menjawab, tapi aku tahu jawabannya hanya akan menambah beban di hatinya. Aku tak bisa berhenti. Bukan karena aku tak mau, tapi karena aku sudah terlalu jauh. Malam itu, aku kembali bermimpi. Tapi kali ini, mimpi itu terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Aku berdiri di ruangan putih kosong, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Ada kanvas besar di hadapanku, kosong. Di sampingnya, berdiri sosok perempuan berpakaian lusuh, Arsita. Ia menatapku dengan mata sendu, dan kali ini, ia bicara. "Apa kamu merasakannya sekarang? Apa kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan diri sendiri?" Aku ingin bertanya, ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutku. Setiap warna yang kau pakai adalah bagian dari mereka. Kau bukan melukis dunia, kau melukis penderitaan. Arsita mendekat. Tangannya menyentuh dadaku. Dingin, menembus kulit, seolah langsung mencengkeram hatiku. Kita terikat sekarang, Santi. Dan satu-satunya cara untuk lepas adalah dengan membayar harganya. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Lukisan tua itu menatapku dari sudut kamar, seperti biasa. Tapi kali ini, ada perubahan kecil. Di pojok bawah kanvas, ada noda merah. Bukan cat, tapi seperti darah. Hari berikutnya, aku mengurung diri. Tak pergi ke kampus. Tak menjawab telepon siapapun. Hanya duduk, menatap kosong ke arah dinding. Sampai akhirnya, aku membuka kembali semua lukisan yang pernah kubuat sejak lukisan tua itu datang. Dan saat kususun semuanya, kulihat pola yang mengerikan. Setiap lukisan mencerminkan nasib seseorang. Lukisan anak kecil di tengah ladang, itu muncul seminggu sebelum adik Rina sakit demam misterius dan dirawat 3 hari penuh tanpa diagnosa jelas. Lukisan potret wanita dengan rambut terbakar, itu kulukis tepat sebelum ibuku jatuh dari tangga
dan patah pergelangan tangan. Lukisan burung dengan sayap patah. Itu selesai hanya 1 hari sebelum dosen pembimbingku tiba-tiba koma karena serangan jantung. Aku menangis. Aku benar-benar menangis untuk pertama kalinya. Bukan karena takut, tapi karena semua ini nyata. Aku menyakiti mereka. Dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Aku ingin membakar lukisan tua itu, menghancurkannya. Tapi sesuatu dalam diriku menolak. Ada suara dalam pikiranku yang berbisik, halus namun tajam. Kalau kau menghancurkanku, maka semua yang kau raih akan lenyap, dan kau akan ikut terbakar. Aku memeluk tubuhku sendiri, duduk di pojok kamar, sambil menangis dalam diam. Aku merasa seperti boneka rusak yang kehilangan arah. Aku hanya ingin melukis, hanya ingin dikenal, dihargai, dipandang. Kenapa? Semua ini menjadi kutukan. Dan di malam yang sunyi itu, dalam kelam lampu yang tak pernah dinyalakan, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan semua yang kuanggap hidup. Kalau memang aku harus memilih, tolong beri aku kekuatan untuk memilih dengan benar. Aku mulai berhenti menghitung hari. Rasanya semua waktu bercampur. Pagi dan malam menyatu dalam kabut pikiranku yang tak lagi jernih. Tubuhku masih hidup, tapi jiwaku entah sudah sejauh apa mengembara. Hari-hariku habiskan di kamar, duduk di depan lukisan tua itu. Kadang aku hanya menatapnya selama berjam-jam, kadang melukis tanpa sadar, seolah ada yang menggerakkan tanganku. Setiap kali kuas menyentuh kanvas, aku merasa seakan tubuhku bukan milikku lagi. Aku menjadi saluran, bukan pencipta. Dan dari setiap lukisan yang tercipta, aku tahu, aku kehilangan bagian dari diriku. Sampai suatu sore yang kelabu, saat langit menurunkan hujan tipis dan aroma tanah basah menyusup ke sela-sela jendela, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor tak dikenal, isinya hanya 1 kalimat. Aku tahu. Apa yang kau lukis, aku terpaku. Tanganku gemetar saat membalas. Siapa kamu? Balasan datang tak lama kemudian. Jika kau ingin tahu tentang lukisan itu, datanglah ke Studio Merah, belakang kampus lama. Tengah malam, hatiku berdegup tak karuan. Studio Merah? Itu tempat tua yang katanya sudah ditutup sejak bertahun-tahun lalu. Banyak cerita beredar tentang tempat itu. Konon pernah jadi lokasi mahasiswa menghilang. Aku tak pernah percaya cerita-cerita itu. Sampai sekarang, aku harus pergi. Karena jika tidak, aku akan terus terperangkap dalam ketidaktahuan dan kegilaan ini. Tengah malam, aku berjalan sendirian menuju lokasi itu. Angin dingin menusuk tulang. Jalanan sepi. Lampu-lampu temaram seperti enggan menerangi langkahku. Saat sampai di depan Studio Merah, bangunannya tampak usang, penuh debu, dan dedaunan mati yang menumpuk di pelataran. Pintu kayunya separuh terbuka, mencicit pelan tertiup angin. Aku melangkah masuk. Di dalam, hanya ada satu cahaya lilin yang menyala di pojok ruangan. Di sana duduk seseorang perempuan, tua, berjubah hitam, dengan rambut perak yang diikat ke belakang. Wajahnya tirus, penuh keriput, tapi matanya tajam, seolah bisa menembus isi dadaku. Ia memandangku lama sebelum akhirnya berkata, "Lukisan itu sudah memilihmu." Aku tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku kaku. Tapi mataku tak bisa berpaling darinya. Perempuan itu menatapku dengan lirih. Namaku Siregar. Dulu, aku juga seniman. Aku tahu lukisan yang kau maksud. Aku pernah melihatnya, pernah menyentuhnya. Dan aku pernah kehilangan banyak hal karena lukisan itu. Suaranya lirih, seperti cerita yang sudah dikubur puluhan tahun lalu. Itu bukan lukisan biasa, Santi. Itu adalah cermin jiwa. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Lukisan itu dibuat dari darah dan jiwa. Bukan cat biasa. Ia bukan karya seni. Ia adalah perjanjian.
antara keinginan terdalam manusia dan kekuatan yang menghisap semua yang mendekat. Aku terpaku. Siregar melanjutkan, lukisan itu tak akan bisa dihancurkan. Ia hidup dari apa yang kau berikan. Ambisi, rasa sakit, penderitaan orang-orang yang dekat denganmu. Setiap kali kau melukis dengan terhubung padanya, kau menyedot kehidupan dari sekitarmu dan memberinya kekuatan. Aku menutup wajahku. Air mata mulai jatuh. Kenapa aku? Aku hanya ingin menjadi seniman. Itu saja. Perempuan tua itu tersenyum tipis, pahit. Karena kau, sama seperti dia, aku menatapnya. Sama seperti Arsita. Jantungku berdebar kencang. Siregar mengangguk. Arsita adalah muridku. Aku yang mengajarinya melukis. Ia jenius, lebih jenius dari siapapun yang pernah aku temui. Tapi juga haus akan pengakuan. Ia menemukan lukisan itu di tempat yang tak seharusnya dikunjungi. Sebuah tempat di balik batas dunia nyata, di mana keinginan bisa dibeli dengan harga yang tak terlihat. Dan dia menandatangani perjanjian. Aku menggeleng, panik. Tapi dia menghilangkan, dikatakan bahwa dia jiwanya terperangkap, potong Siregar tegas. Bukan tubuhnya yang lenyap, tapi jiwanya diserap oleh lukisan itu. Dan kini, ia menjadi bagian dari kekuatannya. Aku menangis. Rasanya seperti beban seisi dunia menghantam dadaku. Kau harus memilih, Santi. Tetap bersama lukisan itu, dan kehilangan semua orang yang kau cintai. Atau memutuskan hubungan dengannya. Dan kehilangan segalanya yang telah kau raih. Aku menunduk. Di pikiranku, wajah ibu muncul. Rina, Maya, Galih. Semua yang pernah ada di sisiku mulai menjauh. Lalu wajahku sendiri, hampa, retak. Apa aku bisa membebaskan jiwanya? Tanyaku lirih. Siregar terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Bisa. Tapi kau harus masuk ke dalam lukisan itu, menghadapi cermin jiwamu sendiri, dan membawanya keluar. Namun hati-hati, karena banyak yang masuk dan tak pernah kembali. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu aku berdiri di depan lukisan tua itu, seperti biasa. Tapi kini, aku tahu siapa dia, Arsita. Dan aku tahu siapa aku bisa menjadi jika aku tak menghentikannya sekarang. Aku duduk di lantai, menyalakan lilin, kuambil kanvas kosong. Tapi kali ini, aku tidak melukis dunia, tidak melukis bentuk. Aku melukis diriku sendiri. Aku melukis semua luka yang kupendam. Semua rasa iri, takut, kecewa, marah, dan kesepian. Aku menuangkannya ke dalam sapuan warna yang tak lagi memerlukan keindahan. Tak ada komposisi, tak ada teknik, hanya kejujuran. Dan saat lukisan itu selesai, aku melihat. Bayangan dalam lukisan tua itu mulai bergerak. Arsita berdiri. Ia mendekat ke arah sisi kanvas, menatapku, dan tersenyum. Langit malam tampak ganjil malam itu. Tak ada bintang, hanya awan, hitam yang menggulung di atas atap-atap rumah, seakan mengisyaratkan sesuatu yang akan segera pecah. Aku duduk diam di depan lukisan tua itu, tubuhku menggigil walau jendela dan pintu telah tertutup rapat. Lukisan itu tak lagi hanya sebatas benda, ia bernapas, bergerak, dan malam ini aku bersiap untuk masuk ke dalamnya. Setelah pertemuan dengan Bu Siregar, semuanya menjadi lebih nyata. Tak ada ruang untuk menyangkal atau pura-pura buta. Setiap tarikan kuas selama ini adalah bentuk dari perjanjian yang tak kusadari telah kutandatangani. Kini, aku harus melunasinya dengan cara yang tak terpikirkan, menyusuri dunia di dalam lukisan itu. Aku menatap lukisan potret diriku yang kulukis semalam. Ada getaran aneh dari permukaannya, seperti riak air, seperti lubang antara dua dunia. Aku menghela napas panjang. Ini waktunya. Lilin telah kuatur di sekeliling ruangan. Satu lingkaran penuh. Aroma dupa membumbung perlahan, menenangkan, tapi juga membuat jantungku berdegup lebih keras. Sehelai rambutku kulepaskan,
dan kuteteskan darah dari ujung jariku ke atas permukaan lukisan, seperti kunci, dan saat darah itu menyentuh cat, dunia seketika bergetar. Aku terhisap, bukan lewat ruang, tapi lewat kesadaran. Saat ku buka mata, aku tak lagi di kamarku. Aku berada di tempat yang sangat asing, sebuah padang luas berwarna abu-abu. Langitnya kelam. Udara di sekitarku terasa berat, seperti tertimbun perasaan murung yang tak pernah reda. Di sekelilingku, ada lukisan-lukisan yang berdiri sendiri. Kanvas besar, membentuk dinding labirin yang tak berujung. Setiap kanvas memperlihatkan kenangan. Kenanganku. Aku melihat diriku kecil, duduk sendiri di sudut kelas, menggambar diam-diam karena tak punya teman. Di sisi lain, terlihat ibuku yang berusaha keras membesarkanku sendiri setelah ayah meninggalkan kami. Ada Rina, tertawa bersamaku di taman kampus, lalu berubah menjadi punggung yang menjauh dengan wajah duka. Semua kenangan. Menyakitkan. Tapi juga jujur. Semua lukisan ini adalah potret jiwaku. Aku mulai berjalan, menyusuri lorong labirin itu. Setiap langkahku terasa berat. Bukan karena tanah atau beban tubuh, tapi karena setiap lukisan yang kulalui menarik emosiku, mencabik bagian dalam dari diriku. Aku merasa hampa, namun penuh. Lelah, tapi harus terus melangkah. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangku. Aku menoleh. Sosok perempuan itu berdiri di sana. Arsita. Tapi kini, ia tampak berbeda. Bukan sosok pucat seperti dalam lukisan. Ia hidup. Matanya gelap, dalam, seolah menyimpan ribuan tahun luka. Bibirnya tak tersenyum, tapi juga tak marah. Ia menunggu. Aku tahu kau akan datang. Suaranya tenang, tapi menggema di seluruh ruang. Aku ingin mengeluarkanmu dari sini, ucapku, pelan. Ia menggeleng perlahan. Tak semudah itu. Kau pikir hanya dengan masuk, semuanya akan berakhir? Tidak, Santi. Kau harus mengalahkan dirimu sendiri. Tiba-tiba, tanah di bawahku retak. Lukisan-lukisan runtuh dan dari balik pecahan kanvas, muncullah sosok lain, diriku. Tapi bukan aku yang sekarang. Itu adalah aku versi lain, dengan wajah bengis, mata kosong, dan tangan penuh cat merah darah. Apa? Ini? Tanyaku gemetar. Arsita menjawab pelan. Itulah sisi tergelapmu. Dia hidup karena kau membiarkannya tumbuh. Ia memakan rasa iri, tamak, dan rasa tak pernah puas yang kau simpan. Sosok itu berjalan mendekat. Senyumnya menakutkan. Aku adalah kau. Saat kau tak peduli siapa yang harus dikorbankan demi suksesmu, katanya. Suaranya sama persis denganku. Tubuhku mundur selangkah, tapi tanah di belakangku telah runtuh. Tak ada pilihan. Aku harus menghadapi ini. Menghadapi diriku sendiri. Sosok itu menyerangku, bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata, dengan kenangan. Ia berbisik tentang saat aku diam saja ketika Maya diolok-olok oleh dosen. Tentang saat aku mengambil ide galih, lalu memamerkannya seolah itu milikku. Tentang setiap keputusan kecil yang kulakukan dengan penuh kesadaran, yang menyakiti orang lain, demi membuatku terlihat bersinar. Aku berteriak. Itu bukan aku. Tapi suara itu menjawab, itu adalah kamu. Kau hanya takut mengakuinya. Aku jatuh berlutut. Air mata mengalir deras. Semua rasa bersalah, sakit, dan penyangkalan menumpuk dalam dadaku. Tapi di balik semua itu, ada satu cahaya kecil. Kejujuran. Kesadaran. Aku menarik napas dalam. Lalu, berdiri. Aku memang salah. Aku takut. Aku egois. Tapi aku tak ingin terus begitu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kataku, lebih kepada diriku sendiri. Sosok gelap itu berhenti. Cahayaku mulai tumbuh. Menerangi sekitar. Dan perlahan, sisi gelapku mulai memudar. Menjadi kabut, lalu hilang. Aku menoleh pada Arsita. Ia tersenyum. Kau telah menemukan kunci itu, katanya. Memaafkan dirimu sendiri adalah awal dari kebebasan. Tiba-tiba,
Dunia di sekitarku mulai runtuh. Labirin lukisan terbakar oleh cahaya. Padang kelabu itu berubah menjadi putih terang. Tubuhku kembali terasa ringan. Dan dalam satu hembusan napas terakhir, aku melihat Arsita memejamkan matanya. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang akhirnya diizinkan untuk pulang. Aku membuka mata, kembali di kamarku. Lilin-lilin telah padam. Udara hangat, dan lukisan tua itu kini kosong, tak ada wajah, tak ada bayangan, hanya kanvas putih. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku tak tahu sudah berapa lama aku duduk di depan kanvas kosong itu. Malam mulai menjalar perlahan, ke sela-sela jendela, mengusir cahaya matahari yang terakhir. Namun di dalam kamar, suasananya tak lagi suram. Tak ada bisikan, tak ada riak ganjil di permukaan lukisan. Semuanya tenang. Terlalu tenang. Aku seharusnya merasa lega. Aku sudah keluar dari dunia itu. Aku sudah menghadapi diriku sendiri. Aku sudah menolong Arsita, membebaskan jiwanya dari perangkap tak kasat mata yang mengurungnya selama bertahun-tahun. Tapi, entah kenapa, dadaku tak kunjung ringan. Ada yang mengganjal. Ada sesuatu yang belum selesai. Dan firasatku terbukti. Malam, itu juga. Pukul 11 malam, suara ketukan menggema keras di pintu kontrakanku. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Seperti orang panik, aku bangkit dengan jantung tak karuan, membuka pintu, dan di sana berdiri Maya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Galih, dia masuk rumah sakit. Dunia di sekitarku seketika mengecil. Kami naik ojek online menuju rumah sakit. Sepanjang jalan, Maya terus bicara pelan, kalut, tapi aku nyaris tak bisa mendengar satupun kata yang keluar dari mulutnya. Di kepalaku hanya ada satu suara. Kau pikir semuanya sudah selesai, Santi? Aku menoleh ke arah langit kota yang kosong. Tapi suara itu hanya ada di dalamku. Sesampainya di rumah sakit, Galih masih tak sadarkan diri. Infus menggantung di sisi tempat tidurnya. Detak jantungnya stabil tapi lemah. Kata dokter, ia mengalami pendarahan otak akibat kecelakaan kecil. Terjatuh dari tangga di rumahnya sendiri. Tapi Galih bukan orang ceroboh. Dia sangat hati-hati, terlalu hati-hati malah. Dan yang lebih aneh, Maya bilang, Galih jatuh tepat saat aku selesai keluar dari dunia lukisan itu. Aku pulang sendiri malam itu. Dan ketika masuk ke kamar, aku tahu, sesuatu belum lepas. Lukisan tua itu memang kosong, tapi aura dinginnya masih terasa. Seolah ia belum benar-benar pergi. Seolah ia menyisakan satu utas tali terakhir yang masih terhubung denganku. Aku mengambil kursi, duduk lagi di depannya, menatap dalam-dalam. Tak ada gambar, tapi ada bayangan. Bayanganku sendiri, memantul samar di permukaannya. Kenapa? Bisikku. Dan suara itu menjawab. Kau pikir dengan membebaskan satu jiwa, semua akan kembali normal. Kau lupa satu hal, Santi. Lukisan ini adalah dirimu. Dadaku mencelos. Aku menyentuh permukaannya. Ia terasa dingin, hidup. Aku tak ingin lagi melukis denganmu. Aku tak mau lagi mengambil apapun dari sekitarku untuk karyaku. Ucapku keras, tapi suaraku bergetar. Tapi lukisan itu tertawa, bukan suara tawa manusia. Tapi suara yang serak, seperti batu digesek, dingin dan kejam. Kau tak pernah mengambil, Santi. Mereka yang memberi. Mereka melihat sinarmu. Mereka percaya padamu. Dan karena itulah mereka terluka. Aku menunduk. Air mataku jatuh. Apakah benar semua ini bukan karena lukisan? Tapi karena aku. Apakah sejak awal kekuatan itu hanya memperbesar apa yang sudah ada dalam diriku? Apakah aku memang terlalu haus akan pujian? Terlalu sibuk mengejar pengakuan sampai lupa bahwa semua yang mendukungku. Perlahan satu persatu tumbang, aku teringat ibu. Sudah lama tak menelepon. Selalu ku jawab nanti, karena lagi sibuk. Rina? Aku bahkan belum minta maaf padanya sejak hari itu. Maya? Aku terus menjauhinya setelah lukisanku mulai viral. Dan Galih, dia terus menyemangatiku.
Bahkan ketika aku mulai berubah, aku sudah kehilangan banyak. Dan jika aku terus seperti ini, aku akan kehilangan semuanya. Pagi harinya, aku kembali ke rumah sakit. Galih masih belum sadar. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, hangat, tapi lemah. Maaf, bisikku. Maaf karena aku tak melihatmu lebih dulu. Maaf karena aku membiarkan diriku terbakar dan menarik kalian semua ke dalam apinya. Air mataku jatuh ke tangannya. Dan saat itulah, matanya bergerak sedikit. Pelan. Dokter yang masuk beberapa menit kemudian memastikan kondisinya mulai membaik. Belum sadar sepenuhnya, tapi tubuhnya mulai merespons. Dan aku tahu, itu bukan karena obat, tapi karena aku mulai melepaskan. Aku pulang dengan langkah pelan. Kali ini aku tak membuka lukisan tua itu. Aku mengambil semua lukisan yang pernah kubuat dengan bantuan kekuatan aneh itu. Aku robek satu persatu. Tak peduli seberapa terkenal karya itu. Tak peduli berapa banyak pengikut yang menyukainya. Tak peduli tawaran pameran yang mulai berdatangan. Aku robek semuanya. Karena itu bukan karya jiwaku. Itu bukan karya cintaku pada seni. Itu adalah bayangan keserakahan yang kubiarkan tumbuh. Malam hari, aku bermimpi. Aku berjalan menyusuri jalan gelap. Tapi di kejauhan, ada cahaya kecil. Dan di bawah cahaya itu, berdiri seorang perempuan, Arsita. Tapi kali ini wajahnya tenang, matanya terang. Kau hampir sampai, katanya. Tapi satu lagi, Santi. Apa? Ia menunjuk ke arah dada kiriku. Lukisan yang sesungguhnya. Belum kau buat. Aku terbangun. Dan, aku tahu, babak terakhir sudah dekat. Aku menghabiskan sepanjang pagi di depan kanvas kosong. Bukan lukisan tua itu. Bukan lagi. Kanvas ini baru, bersih, belum pernah tersentuh. Seperti lembaran hidup yang baru saja diberikan kepadaku. Dan kali ini, aku ingin mengisinya dengan sesuatu yang benar-benar datang dari dalam diriku. Tanpa bantuan kekuatan apapun. Tanpa bisikan. Tanpa pengorbanan. Tapi aku tak bisa menggambar apapun. Tanganku kaku. Jiwaku seperti masih tertinggal di antara masa lalu yang belum selesai. Seolah ada satu pintu yang belum benar-benar tertutup. Dan pintu itu adalah lukisan tua. Sore itu, aku memutuskan untuk kembali ke tempat segalanya dimulai. Pasar loak langit mendung saat aku sampai di sana. Lorong-lorong sempit itu tak berubah. Bau debu, karat, dan kayu lapuk menyambutku seperti kenangan yang berkarat di sudut hati. Aku menyusuri jalur-jalur sempit sambil mengamati setiap lapak. Orang-orang berjalan lalu lalang, tak memedulikanku. Sampai akhirnya, aku menemukannya. Lapak itu masih ada, tapi kini hanya tinggal tumpukan barang-barang tua. Tak ada penjaga. Tak ada tanda keberadaan pria tua misterius yang dulu memberiku lukisan itu. Hanya ada satu barang tersisa di sana. Cermin kecil, dengan bingkai emas yang retak di sisi atasnya. Aku menatap ke dalam cermin itu, dan untuk sesaat, aku melihat diriku, namun bukan aku. Rambutku acak-acakan, mataku kosong. Di belakangku berdiri sosok gelap yang tak asing lagi, versi diriku yang dulu kutemui di dunia lukisan. Aku tersentak mundur, namun suara itu terdengar, bukan dari luar, tapi dari dalam dadaku. Kau belum membuat pilihan, Santi. Malamnya, aku kembali duduk di depan lukisan tua. Ia masih kosong. Tapi aku bisa merasakan getaran yang menanti, seperti arus sungai yang ditahan bendungan, menunggu untuk meledak. Dan aku tahu, waktuku hampir habis. Jika aku tak membuat keputusan malam ini, aku akan kembali terjebak. Mungkin untuk selamanya. Aku menyalakan lilin di sekeliling ruangan, seperti sebelumnya. Tapi kali ini bukan untuk memanggil kekuatan lukisan, tapi untuk menutupnya. Dan tiba-tiba suara lembut terdengar dari balik permukaan lukisan. Jika kau membebaskanku sepenuhnya, semua yang telah diberikan padamu akan hilang. Lukisan-lukisanmu, reputasimu, kekaguman itu
akan lenyap. Aku diam. Suara itu melanjutkan. Tapi jika kau memilih tetap bersamaku, semua itu akan berkembang. Lebih besar dari sebelumnya. Dunia akan mengenal namamu. Kau akan menjadi legenda. Semuanya terdiam. Dan aku mulai menangis. Bukan karena ketakutan, tapi karena aku tahu jawabannya. Dan jawabannya menyakitkan. Aku berdiri. Mengambil korek api. Satu demi satu lukisan yang tersisa ku bakar. Lalu terakhir, lukisan tua itu, api menyambar cepat. Warna-warna gelap pada bingkai tua itu seperti menjerit. Suara yang tak terdengar oleh orang lain, tapi menggema di dadaku. Kau bodoh, Santi. Kau akan menyesal. Tapi aku tetap berdiri, menatap lukisan itu terbakar perlahan. Menerima kenyataan bahwa semua pencapaian yang kuperoleh dari bantuan kekuatan itu akan sirna. Reputasiku akan menghilang. Lukisanku akan dianggap sebagai ilusi sesaat yang kehilangan pamor. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Beberapa hari kemudian, aku membuat lukisan baru. Sangat sederhana. Seorang anak kecil duduk di tengah padang rumput, menggambar langit di atasnya dengan krayon. Tak ada teknik yang rumit. Tak ada konsep berat. Hanya ketulusan. Dan saat aku selesai, aku menangis. Karena kali ini, setiap garis, warna, dan goresan benar-benar milikku. Bukan milik kekuatan gelap. Bukan milik ambisi buta. Karya itu tak viral. Tak diliput media. Tapi ketika Galih datang berkunjung, baru pulih dari masa kritis. Dan melihat lukisan itu, ia tersenyum. Dan aku tahu, aku sudah memilih yang benar. Beberapa bulan berlalu, aku kembali melukis seperti dulu, belajar dari awal, mengajar anak-anak jalanan seni rupa, membuat karya tanpa tekanan, tanpa obsesi untuk dikenal. Reputasiku memang perlahan tenggelam dari pemberitaan, tapi tak mengapa, karena aku tak lagi mencari sorotan, aku mencari cahaya. Dan kutemukan di dalam diriku sendiri. Langit pagi tampak pucat ketika aku membuka jendela kamarku. Udara dingin menyapa wajahku, dan sinar matahari menyusup perlahan ke dalam ruangan yang kini tak lagi penuh lukisan tua, melainkan coretan-coretan baru, sederhana, tapi hidup. Semua berawal dari nol, namun untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Aku merasa utuh. Sudah 3 bulan sejak malam aku membakar lukisan itu. Namaku tak lagi muncul di majalah-majalah seni, tawaran pameran tak lagi datang, dan akun media sosial yang dulu ribuan pengikutnya kini sepi. Tapi aku tidak sedih, tak marah, karena akhirnya aku bisa hidup sebagai diriku. Santi, seorang mahasiswa seni yang mencintai setiap warna bukan karena pujian, tapi karena ia punya cerita. Dan cerita itu kini kutularkan pada anak-anak. Semuanya dimulai dari satu sore ketika aku melewati sebuah gang kecil di belakang kampus. Aku melihat sekelompok anak kecil bermain. Wajah mereka dekil, pakaian lusuh, tapi mereka tertawa. Di tangan salah satu dari mereka, ada sepotong kapur warna-warni yang sudah hampir habis. Ia menggambar sesuatu di dinding tembok kosong. Seekor kucing dengan sayap. Aku mendekat. Anak itu terkejut, lalu berlari. Tapi aku tak mengejarnya. Aku hanya duduk di sana, di depan tembok yang kini jadi kanvas imajinasi. Dan keesokan harinya, aku kembali, membawa satu kotak krayon dan cat air murah. Dan mereka datang, satu demi satu. Awalnya malu-malu, lalu ramai, seperti bunga liar yang akhirnya bisa tumbuh bebas setelah badai panjang. Aku membuka kelas kecil di lorong itu, dengan tembok sebagai kanvas dan lantai sebagai galeri. Mereka memanggilku Kak Santi. Aku tak digaji, tak disorot media. Tapi senyum anak-anak itu lebih hangat dari segalanya yang pernah kuraih. Maya sering datang membantu. Ia membawa makanan ringan untuk anak-anak. Galih juga kadang ikut, meskipun ia masih dalam masa pemulihan. Ia sering duduk di bangku panjang sambil memainkan gitar kecilnya. Musik dan warna,
Kami menjadi keluarga yang tak sempurna, tapi saling menyembuhkan. Dan aku tahu, ini bukan sekadar kegiatan sosial. Ini adalah pengganti. Pengganti dari semua yang pernah kubakar. Dan jujur, rasanya lebih bermakna. Suatu malam, aku duduk sendiri di kamar. Di hadapanku, kanvas putih. Tanganku bergerak pelan, tidak untuk mengejar prestasi, tapi untuk mengenang. Aku melukis seorang gadis kecil dengan rambut kusut, duduk memeluk kucing bersayap, dengan latar belakang gang kecil yang penuh warna. Di bawah lukisan itu, aku tulis, "Cahaya bukan untuk dipuja, tapi untuk dibagi." Beberapa minggu kemudian, seseorang dari komunitas seni lokal datang mengunjungi lorong tempat kami biasa berkumpul. Ia terkejut melihat semua karya di tembok dan bertanya siapa yang mengajar anak-anak itu. "Bukan aku," jawabku. "Mereka saling mengajari satu sama lain. Aku hanya membawakan warna." Tapi kabar itu menyebar juga. Tanpa ku tahu, Maya ternyata mengirim foto-foto kegiatan kami ke sebuah kompetisi seni bertema seni untuk kemanusiaan. Dan dari ratusan peserta, nama kami lolos ke tahap akhir. Awalnya aku ingin mundur. Aku takut, bahkan sedikit trauma, akan sorotan dan pengakuan. Aku takut lukisan tua itu, meskipun sudah lenyap, masih mengintip dari balik bayanganku. Tapi malam itu, Galih menatapku dan berkata, "Kali ini, bukan tentang kamu, tapi tentang mereka. Tentang anak-anak yang percaya pada warna, bukan kekuatan." Dan aku tahu, ia benar. Di malam pengumuman, kami datang bersama. Aku, Galih, Maya, dan 2 anak yang mewakili kelas kecil kami, Rika dan Bayu. Mereka gugup, memakai pakaian pinjaman, tapi mata mereka bersinar. Dan ketika diumumkan bahwa lukisan tembok kami menang sebagai karya inspiratif tahun ini, aku hanya bisa tersenyum, tak menangis, tak berteriak. Hanya tersenyum. Bukan karena kemenangan, tapi karena aku tahu, kali ini bukan ada yang dikorbankan untuk mencapainya. Tidak ada kekuatan magis. Tidak ada penderitaan orang lain. Hanya ketulusan. Malam itu, aku pulang membawa piala, kecil. Tapi yang lebih penting, aku membawa secarik kertas dari anak-anak yang kutemukan di dalam tas. Terima kasih Kak Santi. Karena sekarang, kami tahu bahwa warna bisa menyelamatkan hati. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku telah tiba. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin tua, yang kini kupasang di ruang kecil, tempat kami mengadakan kelas seni. Cermin itu bukan sekadar benda. Ia adalah saksi perjalanan panjang yang kulalui, dari ambisi, kekuatan gelap, pengorbanan, hingga penemuan jati diri. Aku menatap mataku sendiri, mencari sesuatu yang dulu hilang. Dan aku menemukannya. Ketenangan. Dulu, aku pikir lukisan itu memberiku kekuatan untuk menjadi besar. Tapi ternyata, kekuatan sejati bukan berasal dari lukisan itu. Ia lahir dari rasa takutku untuk kehilangan, dari kesalahan yang kutemui, dan dari keberanian untuk memilih hidup dengan jujur. Setiap goresan kuambil bukan demi pengakuan, tapi karena aku ingin bicara dengan dunia melalui warna dan bentuk. Hari-hari setelah piala kami terima, hidupku berubah perlahan. Anak-anak di lorong itu semakin percaya diri. Mereka tak lagi takut bermimpi, walau keadaan tak selalu mudah. Maya, Galih dan aku, kami menjadi keluarga kecil yang saling menopang. Kami tidak kaya, kami tidak terkenal, tapi kami bahagia. Suatu sore, saat aku sedang melukis di dinding lorong, Maya datang dengan sebuah bingkisan kecil. "Ini dari seseorang yang dulu punya lukisan tua," katanya sambil tersenyum. Aku membuka bungkusnya. Di dalamnya, ada sebuah buku sketsa kosong dan sebuah surat. "Santi, perjalananmu adalah cermin bagi banyak jiwa. Terima kasih telah berani memilih cahaya. Teruslah melukis dengan hati." Aku menatap kata-kata itu. Air mataku menetes. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Aku berjalan ke cermin tua itu sekali lagi. Kupandang lukisan hitam putih yang pernah menggantung di sana dulu.
kini diganti dengan refleksi diriku yang sesungguhnya. Aku tersenyum. Ini bukan hanya tentang seni, bisikku, pada diri sendiri. Ini tentang jiwa yang berani berubah dan cinta yang mampu membebaskan. Di sanalah aku berdiri. Dengan tangan mengepal, bukan untuk memegang kuas yang membakar dunia, tapi untuk memegang secarik harapan. Aku siap untuk melukis hidupku sendiri.